Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Solo Leveling. Animenya dari Mas-Mas Dagolan Chip yang kebelet banget nih, pengen jadi lebih kuat daripada yang sebelumnya. Dan ya ini mengenai preview untuk episode ketiga pada musim keduanya. Dan langsung aja lah, mari kita coba bahas. Nah sebelum lanjut aku cuma mau bilang kalau video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi ya jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi preview untuk episode 3-nya udah keluar ya, dimana pada preview videonya itu sendiri kita akan dilihatin dengan pemburuan dungeon Sung Jinwoo bersama dengan Jin-Oh. Dimana Jin-Oh terkejut ya dengan kemampuan skill barunya Sung Jinwoo yang bisa memanggil begitu banyak bayangan monster yang bisa membantunya bertarung. Ya, sejak menunda dungeon terakhir kalinya bersama dengan Jin-Oh gitu kan, Jin-Oh masih belum mengetahui mengenai kemampuan dari Shadow Extraction yang dimiliki sama si Sung Jinwoo. Nah, selain mengenai penyelesaian dungeon tersebut pada preview kali ini tuh juga kita dilihatin dengan penampakan dari om-om rambut panjang yang ternyata adalah manusia yang terjebak di dalam dungeon selama 10 tahun. Ya, cukup lama gitu kan. Ya, meskipun waktu di dalam dungeon berbeda ya dari konsep waktu yang ada di dunia manusia. Namun sepertinya ia cukup lama terjebak di dalam dungeon tersebut yang akhirnya baru bisa kembali ke dunia manusia melalui dungeon raid yang terbuka di Amerika. Nah, sebenarnya om-om berbadan besar ini adalah ayah dari si Sung Jinwoo yang bernama Sung Ihwan dan Wong Donso yang merupakan hunter rang S dari Korea Selatan yang kini menetap di Amerika harus menjadi fasilitator untuk Hwan yang dianggap sebagai monster tipe manusia. Ya, jadi setelah tidak berhasil menemukan Sung Jinwoo ya saat berada di Korea Selatan, Wong Donso tuh akhirnya ya balik lagi lah ke Amerika dan ternyata di sana dia dapat tugas baru sebagai orang yang akan menyelidiki mengenai monster tipe manusia yang baru saja ditemukan oleh para hunter yang ada di Amerika sana. Ya, walaupun sebenarnya monster yang mereka anggap itu adalah manusia beneran dan kewarganegaraannya itu adalah Korea Selatan. Makanya Wong Donso bakalan jadi fasilitator untuk bisa berbicara dengan si Hwang itu sendiri gitu kan, karena kan sama-sama bisa bahasa Korea gitu. Ya, tentu aja konflik Wong Donso gitu kan dan juga keluarga Sung akan diteruskan dengan perkelahian setelahnya. Dimana ketika Wong Donso menganggap bahwa orang yang ditemukan sama para hunter di Amerika sana itu adalah orang yang masih memiliki ikatan keluarga dengan Sung Jinwoo, orang yang dia cari di Korea Selatan. Wong Donso mencoba untuk mengintimidasi si Hwan, tapi ya Hwan berkata kalau dia berani mencoba untuk menyentuh Sung Jinwoo, maka Hwang akan menghabisi si Wong Donso itu sendiri. Ya, seorang ayah yang benar-benar sayang kepada anaknya. Nah, selain mengenai kemunculan dari Hwan gitu kan, kabar mengenai para hunter rang S di Asosiasi Korea Selatan juga menjadi fokus pada episode ketiga nantinya. Dimana selain penampakan dari Chi Hae-in yang sangat aduhai banget gitu kan dengan pakaian renangnya, Hunter Baek juga akan dilihatkan pada episode ketiganya nanti. Dimana hal ini juga berkaitan dengan informasi di Pulau Jeju. Ya, setelah ditemukan sampel dari para monster semut yang kini mulai bermutasi, kini semut-semut tersebut itu mulai mencoba untuk menyeberangi pulau. Di mana semut-semut ini adalah penguasa Pulau Jeju yang gate-nya itu gagal ditutup gitu kan, gerbangnya gagal ditutup oleh operasi penaklukan sebelumnya oleh para hunter-hunter di Korea Selatan dan juga Cina, Jepang juga ikutan, tapi masih gagal aja gitu kan, dan kini para semut-semut tersebut itu berniat untuk menyeberangi lautan dengan sayap yang baru saja mereka tumbuhkan sendiri. Ya, jadi ada evolusi yang dilakukan sama semut-semut yang ada di Pulau Jeju. Dan itu sangat mengancam banget lah bagi para hunter-hunter yang ada di Korea Selatan, di Cina maupun di Jepang itu sendiri. Sedangkan di sisi Sung Jinwoo sendiri, setelah ia pamit dengan Jinha untuk berlibur selama 1 pekan, Jinwoo pun kembali masuk ke dalam kastil Raja Iblis, di mana ia berniat untuk menyelesaikan quest bonus tersebut agar menjadi lebih kuat daripada yang sebelumnya. Dimana dia sadar ya kalau dia tuh sedang diincar sama hunter rang S Wong Donsu, makanya Sung Jinwoo harus lebih kuat gitu kan agar bisa nanti kalau bertemu sama Wong Donsu dia siap menghadapi Wong Donsu 1 lawan 1. Ya, disinilah dimulainya pertarungan ya Sung Jinwoo melawan 10.000 monster yang ada di lantai kedua dari kastil Raja Iblis itu sendiri, dan selanjutnya Sung Jinwoo bakalan naik ke lantai-lantai yang lebih tinggi lagi. Di mana Sung Jinwoo akan maju sambil menggunakan para pasukan Shadow-nya agar misinya terselesaikan lebih cepat lah gitu. Dimana untuk Jinwoo sendiri ia menggunakan kemampuan telekinesis ya jarak jauh untuk bisa mengontrol Dager-Dager yang dia gunakan
agar ya bisa mengalahkan ataupun meng-kill gitu kan para monster yang ada di sana dengan jarak yang sangat jauh banget lah gitu kan. Jadi ya di sini ya Sun Jinwoo bakalan bertarung secara taktis gitu. Ya, kemampuan skill baru dari Sun Jinwoo bakalan kita lihat juga nanti pada episode ketiganya setelah dia berhasil mengalahkan si Raja Elf Baruka. Dan pembasmian di lantai kedua pun akhirnya dimulai, dimana setelah menyelesaikan lebih banyak lantai gitu kan, Sun Jinwoo berniat untuk menggunakan tank sebagai tunggangannya untuk bisa mempersingkat waktu perjalanannya. Dan sampailah Sun Jinwoo di lantai 50 yang ditempati oleh bos lantai Vulkan, di mana akan terjadi pertarungan sengit ya antara pasukan Vulkan melawan pasukan Shadow Army-nya Sun Jinwoo. Sebelum akhirnya Sun Jinwoo sendirilah yang akan menghadapi Vulkan karena pasukan Shadow-nya telah dihabiskan dalam sekejap mata oleh si Vulkan itu sendiri. Ya meski Sun Jinwoo percaya diri ya setelah berhasil memukul mundur Vulkan, namun kenyataannya Vulkan jauh lebih kuat saat ia mencoba serius menghadapi si Sun Jinwoo. Di mana pertarungan ini akan jadi pertarungan yang belum selesai mengingat ya Sun Jinwoo akan merasa kesusahan dulu nih saat menghadapi Vulkan di episode ketiga nantinya. Dan barulah akhir dari pertunjukan sebenarnya dari Sun Jinwoo versus bos lantai Vulkan akan bisa kita lihat pada episode keempatnya. Karena episode ketiga kali ini sendiri hanya akan fokus ke pertarungan Sun Jinwoo melawan 10.000 pasukan monster dan pertarungan sengit Sun Jinwoo melawan ya Vulkan di awal-awal pertarungan mereka gitu kan. Dan seperti biasa battlenya pasti akan jadi lebih epic lagi ke depannya. Nah sebenarnya ada hal menarik lagi nih pada episode ketiga nantinya, yaitu mengenai pembicaraan antara Jin-Oh dengan ayahnya, dimana diketahui kalau Jin-Oh akan gagal mendapatkan warisan keluarganya karena ketahuan menyelesaikan 20 red dungeon gitu kan karena dibantu sama Sung Jinwoo. Namun saat harapan itu telah pupus, ayahnya Jin-Oh memberikan syarat kalau Jin-Oh berhasil membawa Sung Jinwoo masuk ke dalam guild yang akan ayahnya bentuk gitu kan, maka Jin-Oh akan diberikan hak atas kekayaan ayahnya itu sendiri. Ya, hal inilah yang akan menjadi cikal bakal guild Sung Jinwoo yang bernama Ajin. Yang mana hal itu terjadi karena Jinwoo menolak tawaran dari ayahnya Jin-Oh dan mengajak Jin-Oh untuk membuat guildnya sendiri dengan Sung Jinwoo dan Jin-Oh sajalah anggotanya pada awal-awal pembentukan dari guild tersebut. Ya, seperti motonya dari Sung Jinwoo, dia ingin melakukan semuanya sendiri, ya seorang solo player gitu kan. Dan Jin-Oh berada di balik mejanya aja, ngurusin semua administrasi mengenai dungeon yang harus diselesaikan sama si Sung Jinwoo itu sendiri. Ya, selain pertarungan Sung Jinwoo melawan Vulkan dalam levelingnya, kita juga akan disajikan mengenai beberapa konflik di cerita solo leveling, terutama mengenai masalah para semut yang ada di Pulau Jeju yang udah mulai bermutasi. Di mana episode ketiganya itu sendiri bisa kembali lagi ya kita lihat ya pada aplikasi WeStation, tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya rada-rada premium sih gitu kan. Ya episode ketiganya dari solo leveling untuk musim keduanya itu sendiri akan kembali tayang pada hari Sabtu malam Minggu, tepatnya itu pada jam 23.30 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan sampai kalian itu kelewatan buat nonton animenya tuh di WeStation. Dan akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan video yang lainnya. Ya nih.